Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu dijernihkan pikiranmu, ditenangkan batinmu, didamaikan jiwamu dan dibeningkan dirimu. Sehingga apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupanmu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Gimana sih dia sama pasangannya sekarang ya? Mungkin ini pasangannya adalah pasangan sahnya bisa, atau pasangannya yang baru ya, bisa jadi. Kita lihat pokoknya jelas dia punya seseorang di sana dan kita akan lihat seperti apa sih kehidupan mereka. Ada Eight of Arrows reverse. Oke, kayak mau gini aja. Queen of Arrows. Lalu ada Seven of Staffs. Seven of Staffs ini Seven of Wands. Ada Three of Coins atau Three of Pentacles. Dan Prince of Cups. Oke, ini untuk memudahkan, ini Bunda kasih label mereka laki sama perempuannya gitu ya. Nggak tahu yang pasangan kamu itu yang lakinya atau yang perempuannya. Jadi ini Bunda kasih label suami atau istri. Sekalipun mungkin saja mereka belum bersuami istri, belum menikah atau gimana. Tapi ada yang sudah menikah juga, kita akan lihat ya seperti apa. Well, ini buat kamu yang dealing dengan ini buat kamu yang dealing dengan Gemini, Aquarius, Libra, lalu ada Leo, Aries, Sagittarius, dan juga ada, ini semua ya, ini semua zodiak ada, jadi ada semuanya, Virgo, Capricorn, Taurus, lalu ada Cancer, Pisces, Scorpio, semua zodiak ada ya. Ini buat kamu yang dealing dengan semua zodiak ada, oke? Oke, seperti apakah ya kehidupan mereka? Ini ada satu sosok nih, ada satu sosok yang yang berperilaku atau berperan seolah-olah dia itu dizolimi gitu ya, seolah-olah dia adalah seorang yang lemah, yang perlu dikasihani, perlu untuk dilindungi, berperan seperti itu padahal sebetulnya enggak gitu-gitu amat. Dan dia melakukan itu tujuannya untuk mengontrol pasangan, supaya pasangannya kasihan dan tidak meninggalkan. Ya, ini ada satu sosok yang seperti itu. Ada kemungkinan si perempuan, tapi nggak tahu juga bisa juga yang laki ya. Ini yang mana? Tapi yang jelas ada yang berperilaku seperti ini. Padahal sebetulnya ini kalau saya lihat ini si wanitanya cukup menarik kok ya. Dia cukup menarik. Dia adalah seseorang yang cantik begitu ya untuk wanitanya. Seorang yang cantik, terus kemudian dia cukup sebetulnya cukup kayak memiliki satu kemampuan untuk berdiri sendiri sebenarnya ya si wanita ini ya. Terus kemudian pinter juga orangnya smart, orangnya pinter ya. Jadi sebenarnya dia memiliki kualifikasi yang sebenarnya bisa kok gitu hidup tanpa pasangan, tapi mungkin dia berakting atau dia tuh berperan kayak seolah-olah sebetulnya kayak nggak berdaya, lemah begitu, kayak seperti itu, supaya tujuannya untuk mengontrol sang suami atau sang pria ya. Dan ini sebetulnya rumah tangga mereka juga sebenarnya panas ya, banyak konflik ya. Di sini ada Seven of Staffs atau Seven of Wands. Sebenarnya banyak konflik. Konflik-konfliknya tentu saja sebetulnya karena satu sama lain itu mereka membawa luka batin masing-masing. Dan akhirnya di dalam rumah tangga itu panas karena nggak ada yang mau ngalah. Dan ini berhati-hati buat kamu ketika kamu dealing dengan salah satu dari mereka, mungkin pasangan kamu, nggak tahu yang lakinya atau yang perempuannya. Ketika kamu dealing dengan mereka, hati-hati aja karena keruatan-keruatan di dalam rumah tangganya, problem-problem emosionalnya itu kamu bisa kesamber gitu ya. Ya namanya orang kayak ginilah. Deket-deket sama kompor, itu bisa kejilat apinya, kena panasnya, kena panci panas, kena wajan panas gitu. Ibaratnya seperti itu analoginya. So, buat kamu yang memang memasuki dalam kehidupan seperti ini, berhati-hati saja. Namun di sini saya bisa melihat bahwa
Bagaimanapun juga mereka sedang berusaha membangun kehidupan rumah tangga yang kayak orang-orang normal ya. Mereka sedang berusaha membangun supaya stabilitas secara finansial, secara keuangan. Kemudian mereka berusaha membangun kehidupan cinta. Sekalipun saya lihat di sini, ini yang perempuan lonely. Yang perempuan itu kesepian ya. Perempuan itu merasa kesepian, merasa kayak seolah-olah aku nggak disayang, aku nggak dicintai. Ini yang perempuan atau sang istri merasa seperti itu. Tapi mereka berdua bertekad untuk ya udah deh sama-sama dibangun gitu. Ini kan kayak misalnya rumah tangga atau apa itu memang dibangunnya kan berdasarkan berdua gitu ya, kerja berdua bukan kerja sendirian. Dan ini sosok yang laki-laki ini sayang kok sama si perempuan. Sosok yang laki-laki sayang. Kalau misalnya laki-laki ini adalah pasangan kamu dan dia berkata bahwa dia tidak mencintai si istrinya, tidak mencintai pasangannya, itu nggak benar. Ya, karena dia ada rasa sayang sama istrinya. Kalau kamu laki-laki dan pasangan kamu yang namanya tertuju itu adalah perempuan, dan berarti suaminya itu sayang sama pasangan kamu, sayang, dan dia enggak mudah untuk melepaskan begitu saja, ya enggak mudah untuk melepaskan begitu saja. So, saya rasa kalau misalnya kamu menginginkan untuk mereka berpisah atau bagaimana, itu agak sulit ya bro, sis. Oke. Kita akan lihat dulu ya. Kira-kira bagaimana perasaan dia terhadap pasangannya. Dia ini adalah pasangan kamu yang namanya ada di dalam pikiran kamu terhadap pasangannya, bisa laki, bisa perempuan ya. Apa sih yang menjadi pendapat dia atau di pikirannya dia, perasaan dia tentang pasangannya? Perasaan dia tentang pasangannya. Oke, perasaan dia tentang pasangannya adalah ya, dia ada rasa sayang sama pasangannya, jadi dia mendoakan yang terbaik untuk pasangannya. Semoga mendapat yang terbaik ya. Oke, dia merasa selama ini buta terhadap apa? Ini sebenarnya dia ingin berpisah ya dengan pasangannya, sebenarnya dia ingin berpisah. Ada rasa-rasa seperti itu, ada keinginan untuk berpisah dengan pasangannya saat ini. Ya memang seperti itulah dia gitu ya. Apa adanya, orangnya ini apa adanya, nggak berbohong, nggak melebih-lebihkan. Sekalipun dia ada rasa sayang nih sama pasangannya, tapi dia ingin berpisah entah karena apa. Mungkin karena problem rumah tangganya, tapi di satu sisi, sekalipun dia ingin berpisah, tapi di sisi lain dia juga galau. Galau karena ingin mempertahankan rumah tangganya itu utuh, seperti orang pada normalnya, pada umumnya. Jadi ini dia galau. Galau man or galau girl. Galau man, galau girl. Jadi seperti itu ya. Galau dia. Karena ada gitu di dalam hatinya dia ingin berpisah. Oke. Sekarang kita akan lihat ya. Bagaimana perasaan pasangan kamu ini terhadap kamunya. Oke. Terhadap kamunya bagaimana? Oke. Well, dia sebetulnya menyadari bahwa antara dia dan kamu itu nggak mungkin untuk terus bersama. Dia sangat menyadari hal tersebut. Namun dia nggak peduli ya. Dia mengacuhkan hal tersebut. Dia nggak peduli. Karena memang cintanya ini sama kamu. Sama pasangannya dia memang sayang. Tapi sama kamu tuh cintanya tuh kayak membara gitu. Kayak api yang berkobar-kobar. Ya. Dan dia menunggu kamu. Entah mungkin di sini posisi kamu yang sudah punya pasangan atau bagaimana, tapi yang jelas atau mungkin kamunya yang masih ragu atau bagaimana, dia menunggu kamu ya. Dan dia sangat-sangat tahu bahwa kamu pun itu sebetulnya suka, kamu pun sebetulnya sayang sama dia ya. Jadi di sinilah terjadi satu mungkin kayak kegalauannya dia karena ada kamu ya. Ada kamu, makanya dia ingin berpisah dengan pasangannya saat ini. Tapi di satu sisi yang lain, dia tahu bahwa dia sebaiknya memang melepaskan kamu
dan dia memang seharusnya menjalankan satu perjalanan kehidupan itu bersama pasangannya yang sekarang gitu ya. Jadi ini yang sebetulnya dia rasakan saat ini. Oke, kita akan lihat lagi. Oke. Oke. Well, ujung-ujungnya pada akhirnya karena apa ya, tidak ada satu chemistry atau tidak ada satu perasaan yang deep dengan si pasangannya, ya, nggak cukup gitu ya. Karena dia berpikir bahwa yang namanya kehidupan berpasangan itu nggak melulu tentang ya macam-macam tentang kehidupan, tentang apa, diperlukan sebuah cinta dan ini kurangnya rasa cinta atau minimnya rasa cinta ya di antara mereka itu menyebabkan dia apa ya, akhirnya memutuskan untuk berpisah pada akhir-akhirnya. Dan dia merasa dia menemukan cinta sejati itu bersama-sama dengan kamu. Ya. Dia bilang ini adalah asmara seumur hidupku gitu ya. Asmara seumur hidupku, dia katakan seperti itu dan dalam waktu yang singkat segera sih dia pengennya cepet-cepet. Dia pengen datang kepada kamu ya. Dalam waktu yang singkat dia pengen datang kepada kamu untuk kemudian dia pengen gitu menghabiskan masa atau menghabiskan waktu, menghabiskan masa tua itu bersama-sama dengan kamu. Oke, itu yang dia inginkan dan dia memang akan melakukannya ya. Hanya saja ini begini, ini very soon ya, ini nggak lama gitu ya. Hanya saja ini melibatkan keputusan ya, melibatkan keputusan artinya dia sendiri harus memutuskan, orangnya memang harus tegas ya. Karena kan saat ini kondisi dia galau, nah dia harus berani memutuskan. Nah selama dia masih kayak ojak-acek itu maksudnya masih nggak yakin gitu ya, masih limbung sana sini dan ini memang belum. Dan ini pun juga tergantung keputusan kamu. Apakah memang kamu menyambut dia untuk datang? Apakah kamu tangannya juga terbuka menyambut kondisinya untuk dia datang ke dalam pelukan dan kehidupan kamu? Ini membutuhkan keputusan kedua belah pihak, oke? And Bunda mau tarik timeline waktu kira-kira kapan ya? Kapan ini kalian memang benar-benar akan bersama lagi? Lompat sendiri sayangku ya. Kapan kalian akan bersama lagi? Ketika kamu siap. Nggak jelas ya. Aduh, ini kameranya soalnya Bunda nggak tahu settingannya. Nanti coba minta teknisi. Jadi ketika kamu siap. Ketika kamu siap, maka ketika kamu siap, maka akan terjadi yang namanya pertemuan dan bahkan union atau persatuan antara kamu dan dia. Well, congratulations, kesayangan. Ya. Dan readingan ini kira-kira resonate buat siapa? Readingan ini resonate buat zodiak atau buat sio-sio yang Bunda sebutkan di bawah ini ya. Di sini ada Scorpio, ada Sio Monyet tahun kelahiran 80-92-2004, ada Sio Leo, kok Sio Leo?
ada zodiak Leo. Kemudian ada Sio Kuda tahun kelahiran 7890 2002. Ada Sio Kambing tahun kelahiran 7991 2003. Lalu di sini juga ada Sio Naga tahun kelahiran 7688 2000. Ada Sio Babi tahun kelahiran 718395. Ada Gemini, ada zodiak Gemini. Ada Sagittarius. Alah, biasa aja Bunda, Sagittarius aja ngomongnya begitu. Ada Sio Anjing. Tahun kelahiran 70 8294. Lalu ada Sio Ayam tahun kelahiran 8193 2005. Dan ada Cancer. Oke, kurang lebih ini. Dan Bunda mau lihat untuk inisial ya. Buat kamu-kamu yang memiliki inisial ini, dan readingan ini buat kamu. Suaranya berisik amat Bunda. I'm so sorry. Ada O Oscar. Ada S Susu. Ada A Alpha. Ada I India. Ada I lagi India, berarti energinya cukup kuat. Ada M, Mama. Ada N, Negeri. Ada K, Kilo. Ada T, Tetanus. Ada C, Cicak di dinding, diam-diam merayap. Lalu ada U, Ultra. Lalu ada G, Gajah. Halo, apakah ada gajah di sini? Lalu ada V, Vivo. Ada L, Lucinta Luna. Ada H, Hotel. Dan ada Q, Quebec. Ya, kurang lebih ini buat kamu dengan inisial-inisial ini. So, kalau misalnya readingan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya Pulgoso, oke? Well, kalau misalnya kamu nggak ada budget, kamu boleh tungguin Bunda live di YouTube. Bunda tuh sering banget live di YouTube. Itu memang Bunda sediain untuk reading gratis ya, untuk free reading. Jadi nyalakan loncengnya, terus kemudian klik juga tombol all atau semua. Jadi begitu Bunda live, kamu akan langsung dapat notifikasi, langsung sat-sat bat-bat langsung nanya. Ya oke, Bunda insya Allah akan jawab. Sekalipun nggak semuanya karena waktunya singkat ya. Well, terima kasih kesayangan semuanya. Bunda berdoa segala yang terbaik buat kamu. I love you. Bye-bye.